once again. Shalom, kami mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu manajemen mutu pendidikan. Oke teman-teman, kita langsung saja ke videonya. Halo teman-teman, di sini saya akan memandu jalannya video presentasi kami. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya sendiri sebagai Ketua Kelompok atas nama Immanuel Kling, kelas C Manajemen Pendidikan Kristen, NIM 1.03/2021-0066. Yang berikut Adi Aprianus Nokas 1.03/2021-0057, Windy Mangi 1.03/2021-0080, dan Stephen Banamtuan 1.03/2021-0078. Kami dari kelompok 3, kami akan membahas tentang para pengembang manajemen mutu. Yang pertama, A.W. Edward Deming. Awal mulanya minat Deming pada pengendalian mutu dimulai dari ketertarikannya pada karya Sweetheart yang menerapkan metode statistik untuk pengendalian variasi produksi industri. Pemikiran Deming tentang pengendalian mutu banyak dibangun atas dasar konsep Sweetheart. Deming telah diketahui sebagai orang yang memperkenalkan konsep mutu ke Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Tetapi sebenarnya ia pun banyak mendapatkan masukan dari para pemikiran Jepang, Karolus Iskawan dan Tichio No, saat ia mengajar mereka. Dia pertama kali datang ke Jepang pada tahun 1946 dan kembali mengunjungi lagi di tahun 1948. Pada tahun 1950, atas undangan Persatuan Ilmuwan dan Insinyur Jepang, Deming memberikan ceramah ke hadapan para pemimpin industri dan perusahaan Jepang yang sangat antusias menerima penjelasan tentang filosofi manajemen mutu dan menerapkan pada perusahaan mereka. Kemajuan manajemen mutu industri Jepang merupakan hasil dari pengerjaan Deming di saat ini. Pendapat Edward Deming tentang pengembang manajemen mutu. Menurut Deming, mutu merupakan hasil utama dari tindakan dan keputusan manajemen senior, bukan wewenang para pekerja. Deming menegaskan bahwa sistem pekerjaan menentukan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Dalam hal ini, manajer yang hanya dapat membangun sistem tersebut. B. Joseph M. Joran. Joseph Joran lahir di Brasilia, Rumania pada tahun 1904. Keluarganya pindah ke Amerika Serikat pada saat Joran berusia 8 tahun. Mereka menetap di Minneapolis, Minnesota. Dia belajar teknik elektro di Universitas Minnesota. Dia juga juara sekolah dalam permainan catur. Setelah lulus, Western Electric Company menetapkannya untuk bekerja pada metode matematika untuk pengendalian mutu. Pada tahun 1951, ia menerbitkan Handbook of Quality. Buku yang terkenal ini sangat menarik minat orang Jepang. Dia diundang untuk mengajar di Jepang dan menyarankan beberapa perusahaan besar di sana. Sama hal dengan Deming. Joran ke Jepang tahun 1954 untuk membantu para pemimpin perusahaan untuk mengambil alih restrukturisasi pengelolaan industri, sehingga Jepang dapat mengekspor barang-barang produksinya ke pasar dunia. Joran membantu perusahaan-perusahaan Jepang untuk mengadaptasikan konsep alat-alat mutu yang dirancangnya, terutama untuk pabrik, menjadi serangkaian konsep yang akan menjadi dasar bagi proses manajemen secara keseluruhan. Menurut Joseph M. Joran tentang manajemen mutu, Joran mendefinisikan mutu sebagai sesuai dengan kegunaan dan menyoroti bahwa
Untuk mencapai mutu, semua aspek bisnis harus diperhitungkan. Salah satu kontribusi adalah mendefinisikan manajemen mutu dalam bentuk teologi mutu. Teori penting lain dari Jordan terkait dengan metode peningkatan mutu. Ia membedakan antara peningkatan kinerja secara radikal melalui inovasi dan peningkatan mutu berdasarkan mengidentifikasi dan penyelesaian ketidaksesuaian. Jordan menyatakan bahwa keduanya diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jordan mengembangkan teologi mutu atau perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu. Ketiga proses teologi ini menurutnya saling terkait. Diagram teologi Jordan adalah grafik dengan waktu pada sumbu horizontal dan biaya mutu buruk pada sumbu vertikal. Yang pertama, perencanaan mutu. Perencanaan mutu yakni proses mengidentifikasi pelanggan, tuntunan kebutuhan mereka, produk dan layanan yang tepat, dan kemudian mensosialisasikan hal ini sebagian produksi. Yang kedua, pengendalian mutu. Pengendalian mutu proses benar-benar memeriksa dan mengevaluasi produk sesuai tuntunan sesungguhnya yang diinginkan pelanggan. Kesalahan yang terdeteksi harus segera diperbaiki. Yang ketiga, peningkatan mutu. Peningkatan mutu proses memberlakukan mekanisme positif sehingga mutu dapat dicapai oleh upaya berkelanjutan. Hal ini meliputi pengalokasian sumber-sumber daya, penugasan bawahan untuk mencapai tujuan mutu, melatih mereka yang terlibat dalam mengajar sasaran mutu dan konteks yang lebih luas, membangun struktur permanen untuk meraih mutu dan mempertahankan kondisi positif yang telah dicapai. C. Armand Feigenbaum. Feigenbaum terkenal mencetuskan konsep pengendalian mutu total atau total quality control dan biaya mutu. Konsep TQM berasal dari TQC. Konsep pemikiran Feigenbaum yang juga seorang penulis buku yang berjudul sama yaitu Total Quality Control yang mulanya diimplementasikan pada perusahaan dan bisnis untuk mencapai mutu yang tinggi. Feigenbaum mengembangkan pendekatan mutu bahwa peningkatan mutu harus melibatkan seluruh anggota organisasi. Feigenbaum menjadi orang pertama di Amerika Serikat yang berhasil memperluas kepedulian terhadap mutu di luar departemen khusus melalui keterlibatan operator pada tahun 50-an. Bagi Feigenbaum, pengendalian mutu terpadu adalah suatu sistem yang efektif untuk memadukan pengembangan mutu, pemeliharaan mutu, dan upaya perbaikan mutu berbagai kelompok dan sebuah organisasi agar pemasaran, perekayasaan, produksi, dan jasa dapat berada pada tingkatan yang paling ekonomis agar pelanggan mendapatkan kepuasan penuh. Oleh sebab itu, Feigenbaum mengartikan mutu sebagai kepuasan pelanggan sepenuhnya. D. Philip B. Crosby. Philip B. Crosby adalah salah satu tokoh pianor Amerika yang dikenal dunia berkat pandangannya tentang manajemen mutu. Crosby mengkomunikasikan kepada ribuan eksekutif perusahaan. Konsepnya yang paling terkenal adalah Zero Defect dan Do It First Time, yang artinya lakukan dengan benar pertama kali. Crosby telah menulis sejumlah buku. Dari jumlah tersebut, Quality Inspire adalah yang paling populer, telah dijual lebih dari 1 juta kopi. Dua bukunya yang lain adalah Quality
Hotels, dan The Art of Getting, yang artinya seni mendapatkan cara manis. Crosby menghabiskan 38 tahun bekerja di bidang mutu, 14 tahunnya bekerja di ITT, di mana dalam 1 tahun perusahaan ini mampu menghemat 720 juta dengan menerapkan formula QM Crosby sendiri. 4 hal mutlak untuk mutu menurut Crosby, yaitu definisi mutu adalah kesesuaian dengan standar yang ditentukan, bukan kebaikan. Yang pertama, sistem mutu adalah pencegahan. Yang kedua, standar kinerja adalah nol kesalahan. Yang ketiga, ukuran mutu adalah ketidaksesuaian, maka gambaran keinginan pelanggan harus diketahui oleh bawahan dan harus dilengkapi dengan prosedur yang memadai. Untuk mencapai proses manajemen harus menerapkan 3 syarat berikut. Yang keempat, menetapkan standar yang harus dipenuhi dan mengkomunikasikan kepada bawahan, disediakan prosedur yang sesuai dan pelatihan yang diperlukan. E. Kaoru Ishikawa. Profesor Ishikawa dilahirkan pada tahun 1915. Ia lulus pada tahun 1939 dari Departemen Teknik Universitas Tokyo. Setelah mengambil jurusan kimia terapan, pada 1947 diangkat menjadi asisten profesor di universitas. Ia memperoleh gelar doktor teknik dan dipromosikan sebagai profesor pada tahun 1960. Dia meninggal pada April 1989. Ia dianggap sebagai bapak dan pelopor lingkaran mutu di Jepang pada tahun 1960-an. Ishikawa adalah tokoh utama. Diagram Ishikawa disebut juga diagram tulang ikan atau fishbone diagram yang memiliki dampak besar. Banyak perusahaan yang mulai menerapkannya meningkatkan profitabilitas dan beberapa perusahaan menggunakannya untuk mengatasi masalah struktural dan keuangan yang mendalam. Konsep dasar fishbone diagram sebenarnya pertama kali digunakan pada tahun 1920-an dan menjadi salah satu dari 7 alat dasar dari pengendalian mutu. Disebut demikian karena bentuknya yang menyerupai tulang ikan dan seringkali digunakan pada proses perancangan produk dan pencegahan cacat mutu produk. F. Ikhtisar. Manajemen mutu mula-mula diperkenalkan oleh Elias Whitney yang mengusulkan operasi pengecekan barang-barang yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Dari operasi itu dipisahkan barang-barang yang cacat dari yang bermutu baik. Amerika Serikat yang menjadi negara berlangsungnya operasi tersebut menjadi negara pelopor manajemen mutu. Jepang berhasil mengungguli Amerika dalam menghasilkan barang-barang bermutu karena sangat semangat dalam melakukannya. Manajemen mutu merupakan sebuah pendekatan yang memandang bahwa keadaan mutu harus dimulai sejak dari proses, artinya proses-proses yang mengoperasikan hasil akhir harus menerapkan prinsip-prinsip mutu. Sedangkan prinsip-prinsip mutu yang utama meliputi 3 unsur, yakni fokus pada pelanggan,
perbaikan proses, dan keterlibatan total. Baik, sekian dan terima kasih.